Kepala wanita Gol yang terluka parah ini tiba-tiba ditebas di depan anaknya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saat Hinami dan ibunya sedang berteduh di bawah jembatan, seorang pria dari Komisi Pemberantas Gol tiba-tiba datang menghampiri. Ia menunjukkan topeng Gol ayahnya Hinami yang sudah mereka bunuh. Sambil melindungi Hinami di belakangnya, sang ibu berkata kalau ia dan suaminya lah yang memburu manusia selama ini. Hinami hanya makan apa yang mereka berikan. Ia memohon agar mereka tidak menghukum Hinami. Tapi bukannya merasa kasihan, pria ini malah bertepuk tangan. Sang ibu sontak menyuruh Hinami lari biar ia yang menghadang pria itu. Segera setelah Hinami pergi, wanita ini langsung membentangkan Kagunenya. Di tengah jalan, Hinami yang bertemu dengan Kaneki memberitahu pria itu kalau ibunya berada dalam bahaya. Saat melihat ibunya Hinami akan dieksekusi, Kaneki langsung menarik Hinami bersembunyi di belakang mobil. Tubuh Ryoko saat ini sudah terkulai lemas akibat luka hujaman. Hinami memohon agar Kaneki segera membantu ibunya. Tapi Kaneki sadar kalau ia tak bisa berbuat apa-apa. Dengan senjata Kagune yang ia dapat dari Gol lain, pria itu mengarahkannya ke depan wajah Ryoko. Sembari menangis terseduh-seduh, wanita itu memohon agar pria itu sudi melepaskannya. Tapi pria ini malah bertanya apa ada kata-kata terakhir yang mau ia ucapkan. Seakan tahu Hinami sedang memperhatikannya, wanita itu sontak menoleh ke tempat Hinami bersembunyi. Setelah ia menyebut nama putrinya, Kagune itu langsung menebas kepalanya. Hinami seketika berteriak histeris melihat ibunya tewas secara tragis. Kaneki segera menutup mulutnya agar jeritannya tidak terdengar kedua agen itu. Mengetahui Ryoko tewas di tangan agen itu, Touka tidak tinggal diam. Ia ingin segera membalas perbuatan mereka. Tapi Yomo mengingatkan wanita itu, bila ada agen yang terbunuh di distrik itu, mereka akan mengirim lebih banyak agen untuk membunuh Hinami. Touka seketika berkata kalau ia akan melindunginya. Setelah mendapat izin dari Pak Yoshimura, Yomo langsung memberikan jalan. Saat kedua agen ini sedang berjalan pulang, Touka langsung menjalankan aksinya. Tapi rekan Amon yang menyadari bahaya itu sontak mendorongnya menjauh. Alhasil pria itu tewas terkena lemparan bulu-bulu tajam dari Kagune Touka. Melihat senjatanya tercampak jauh, pria ini berniat mengambilnya. Tapi Touka segera menyerangnya. Ia menendang Amon berkali-kali dan mencekik lehernya. Saat ia hampir berhasil membunuh Amon, tiba-tiba ada Kagune yang menebas tangannya. Ternyata itu adalah perbuatan kepala tim pembasmi Gol. Ia sontak mencambuki Touka dengan Kagune itu. Untungnya Touka berhasil melarikan diri. Bukannya menanyakan keadaan rekannya, pria ini malah menasihati Amon agar terus bertarung sekalipun sudah dimutilasi.